dan sampai akhirnya gue resign dan dia ikut resign itu sampai pada akhirnya gue udah resign pun lu emang brengsek lu katanya. Iya kan? Lu brengsek. Dia bilang gitu. Sorry Cap. Kalau lu mau resign gak usah ajak orang lu aja resign. Ini kan buat atas-atasan dari Antar aja ya, mohon maaf Pak Bu, jangan lupa subscribe balik lagi dah. Like yang banyak Pak, ya Allah biar nyampe 1.000 Pak, biar bisa dimonetasi ya kan. SLA-nya masih ya. Iya SLA masih dikit Pak, belum bisa 4.000 jam tayang. Ada SLA. Ada Pak. Sembarangan. Makanya jangan kebanyakan remake bro. Iya itu dia ya, kebanyakan remake mulu. Jadi sebenarnya sih di sini bukan kapasitas kita ya untuk ngomongin itu ya sebenarnya. Jadi jauh lah. Jadi gue orang nih di sini cuma pengen Keluh kesah lah gitu kayak keluh kesah, bukan ada mau ngejudge atau apapun ya, cuman itu nih cuman keluh kesah dari Pusing sebenarnya di atas gitu tuh masih ada yang lebih pusing. benar. banyak Ya itu. Yang ngurusin buat kita orang. Terutama Sandy Melano itu. ya. Lu tuh bro, kalau mau buka tasnya Sandy itu ya kan. Isinya? Bodrek. Oh bodrek. Dia udah pasti bodrek. Nah, itu enggak tasnya isinya apa? Apa? Bonstan. Gigi men. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Horse Production. Di video kali ini gue kayaknya mungkin mau podcast teman-teman lama gue nih. Dulu satu kerjaan sama gue di Antar aja. Lo pasti tahu dong Antar aja itu apaan? Ping kayak gitu tuh. Kenalan dulu nih. Siapa namanya? Kan teman-teman yang di rumah kan belum pada tahu nih. Nama gue Yudi Arianto. Rumah tinggal di Jakarta Barat. Yudi Arianto. Ferdinand ya. Ferdinand. Banyak macem sih. Banyak macem. Ada yang manggil gue Renal di kerjaan, ada yang manggil gue banyak macam deh pokoknya nama gue. Belum lama kemarin teman-teman di rumah kalau searching video di YouTube, Mas Yudi itu nih yang di sini pernah bikin video tentang kita waktu itu perpisahan di Antar aja ya. Iya betul. Itu nama judulnya kan kalau boleh teman-teman di rumah mau tahu. Judulnya apa ya? Judulnya nggak terlalu penting sih. Intinya keluarga besar lah. Keluarga besar. PDMB 1, PDMB 2. Ngopi dulu dong, ngopi. Oh iya. Bapak kopi di amat Pak, mau saya tuangin Pak. Nggak usah. Iya. Nggak perlu. Gue kopi gue nggak banyak soalnya. Sedikit aja, minum dulu. Gue dijaga banget kesehatannya men. Iya Allah. Iya jadi waktu pas Mas Yudi bikin kayak gitu tuh, yang bikin Mas Yudi, gue manggil apa ya? Iya Mas Eda. Maksudnya yang bikin Mas Yudi mau bikin video kayak gitu tuh terdorong karena apaan sih? Yang mempelopori gitu ya? Iya, yang mempelopori nih dalam hati gitu kan, karena kan banyak anak-anak yang lain kan, ya mungkin dari kalau kita searching Antar aja gitu, mungkin cuma beberapa video doang dari channel-channel YouTuber gitu yang membuat seperti itu gitu. Ini karena kan dari Jakarta khususnya gitu di staging apa itu? Staging apa gitu? Staging PDMB 1, PDMB 2. Iya. Pademangan ya. Pademangan. Lebih tepatnya sih Pademangan. Itu terdorongnya karena apa itu? Jadi ini ya, apa namanya, kita sharing soal video nih ya. Iya, jadi gue kemarin sih bikin video itu tuh ya berdasarkan apa ya? Karena dorongan keterikatan sama teman-teman aja gitu, udah ini tuh mau rasain sendiri lah ya kan. Iya. Di PDMB 1, PDMB 2 tuh gimana kita hubungannya sama antar tim, antar temen tuh udah kayak keluarga lah gitu. Itu ketat banget ya di situ. Iya. Gila ya. Itu kental banget kekeluargaan di situ. Udah kayak keluarga lah gitu. Makanya gua gimana ini kok lepas gitu aja gitu. Pisah gitu aja, nggak ada apa gitu, peninggalan atau apalah. Gue nggak kepikiran. Lu bikin kayak gitu gue nggak kepikiran. Itu juga ini tuh apa namanya, kesulitannya juga luar biasa. Di samping gue kan file-filenya kan juga nggak ini ya. File-filenya kan juga nggak banyak buat apa namanya, buat lengkapinnya itu kan nggak banyak. Gue juga nyari ke sono nyari ke sini, minta ke teman-teman yang lain, gue suruh kirimin semua pokoknya file-file video yang apa namanya, video yang lama-lama lah terserah gitu buat ngisiin video gue ini kan. Tiap lu kan juga editor ya, gue juga bisa lah dikit-dikit editor gitu, berbagi. Kita sharing ilmu tentang ngedit itu kan. Kalau gue tuh tipenya bikin video walaupun masih newbie ya, gue juga belajar autodidak
itu ya kalau gue maunya bikin tuh yang harus padat, padat banget, banyak angle di situ, banyak gambar di situ, pokoknya gue maunya rame lah gitu, padat gitu. Sama penempatan antara background sama suasana videonya tuh gue harus pas gitu. Kalau gue tipe-tipe orang yang editor yang semacam itulah gitu. Mungkin kalau buat podcast ini kan ngeditnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit lah ya. Ya itu ya kesulitannya di situ doang sih. File-filenya terus juga kualitas videonya kan itu, aduh, pokoknya berantakan lah. Iya, berantakan banget. Ngerekamnya ngasal gitu. Iya, karena jatuh ya udah ngerekam asal begitu aja gitu ya. Sebenarnya itu bukan gue banget, bukan gue banget. Gue kalau mau bikin video tuh ya harus gambarnya ya paling enggak ya HD lah gitu ya. Karena keterbatasan itu ya gimana caranya itu video gue bikin biar ngena lah di hati anak-anak tuh di terutama di gue juga gitu kan. Gimana caranya ya itu dari momen-momen itu gue pas-pasin aja. Jatuhnya berarti gitu kayak video dokumenter ya, yang dibikin ya. Karena emang masalahnya karena terlalu banyak juga dokumen yang menurut kita tuh emang harus dijadiin video panjang gitu kan. Minta sama dia, sama Kong Adek, sama Haikal, sama siapa ya? Paling banyak tuh sama Mang Oleh gue suka. Itu kan yang paling kurang gambar-gambarnya anak PDB 1 kan. Kesulitannya di situ gue. Karena kita ini satu biar kata PDMB disebut PDMB, kita sebutnya PDMB 2 ya. Kita tuh ada 2 basis lah. Kita ada 2 basis, ada PDMB 1, ada PDMB 2. Jadi ya kita ini di bawah naungannya leader Nanoy. Iya, Nanoy sama ya Sandy juga. PDMB 1 ya. Kalau teman-teman di rumah mau lihat ketika channelnya Yudi Arianto ntar ada di sini. Linknya taruh di. Linknya ntar ada di deskripsi. Lu nontonnya pokoknya like, subscribe dulu YouTube ya. Dia pasti rame deh tuh ya. Dia pasti rame. Rame tuh pokoknya antar aja. Lu klik tinggal di bawah tuh lu searching pasti keluar tuh thumbnailnya yang ada apa judulnya? Keluarga besar PDMB 1, PDMB 2. Nah, itu. Tinggal lu cari aja di situ. Iya, jadi di video itu gue sempet ambil andil minta tolong Mas Yudi sama gue mau bikin thumbnail doang maksudnya karena ya hitungannya ya udahlah kita kan pernah di satu naungan gitu. Udah gue mungkin ambil andil situ ya udah gue bikin untuk thumbnailnya ya cuman mohon maaf kalau thumbnailnya ya model begitu karena ya gue bikin juga nggak terlalu bagus-bagus banget ya apa adanya yang penting itu jadi gitu videonya kayak gitu. Ya benar ya, sekali lagi makasih banget juga buat Pitung dan tim karena udah ngebantu untuk bagian desain kreatifnya. Emang gue kesulitan di situ kemarin sih itu nggak nyari apa namanya buat opening yang bagus apa nih gue minta juga gue sempat WA ke Devan juga. Devan lagi sibuk banget kan tuh kan dia nyimpan banyak file yang buat jadi Devan itu yang bikin logo pertama kali mall ya, anak mall itu ya. Jadi yang dari pertama kita bikin kaos atau apa itu setahu gue sih kebanyakan Devan yang desain kan. Gue kesulitan di situ ya makanya gue tercetuskan apa sih itulah keluar dari kepala lu otaknya keluar. Kalau gua desain sendiri aduh lama lagi kan ribet kan nanti keburu momennya nggak dapet kan pas lebaran juga kan. Tapi itu akhirnya minta tolong kan sama lu bikinin lah semaksimal mungkin ya akhirnya jadilah seperti itu dan makasih banyak lah sudah dibantu. Tapi lu orang nggak ada yang nyangka kan sebenarnya kalau ternyata kita itu kerja tuh masing-masing punya skill masing-masing nih kan. Oh iya skill masing-masing di rumah bener gak? Ada yang emang kita kayak model contoh editor bisa editor segala macem. Terus kita juga tahu-taunya Pitung punya podcast. Banyak loh teman-teman kita yang nggak taunya sebelum dia kerja di Antar aja tuh emang dia hebat orang-orang hebat gitu kan. Dan di thumbnail apa tadi lo nanya apa? Iya thumbnail tuh apa ya berarti berselipkan ya. Iya selipin kata-kata sebenarnya mungkin teman-teman di rumah yang pernah kerja di Antar aja untuk di batch tahunan 2022 ya 2000 berapa tuh kita masuk itu 2021 lah 21 yang pas ada kabar mitranya itu di tahun kapan tuh di tahun-tahun ini kita tahun-tahun ini ya. Ya sebenarnya karena thumbnail itulah yang mendorong
gue di sini bikin podcast itu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Oh lebih tepatnya melanjutkan profesi lama ya kan. Melanjutkan profesi lama dan mengenang masa lalu. Yo, Di pekerjaan itu. Oke, boleh ya, boleh. Ya mohon maaf kalau buat antar aja, gue terima kasih banyak secara pribadi karena di situ kerja yang menurut gue udah good dah, udah nggak ada duanya dah maksudnya dari segi materi maupun apa ya, ibaratnya kayak apa sih, kayak kebersamaan kekeluargaan itu emang udah mantap banget di situ. Prosedurnya juga ya kurang lebih udah mantep lah kayak gitu. Cuman ada kabar sebenarnya, kalau mungkin buat teman-teman yang di rumah nih, dibilang mitra itu mungkin nggak ada yang tahu ya mitra itu apaan gitu ya. Nggak ada, itu bisa dibilang project yang kita nggak pernah tahu ya. Iya. Yang dibuat sama perusahaan. Kabar buruknya kalau menurut gue tuh ya karena ada berita kemitraan di akhir tahun ya. Sebenarnya kabar-kabar itu di akhir tahun ya. Akhir tahun benar. Di situ gue udah ngarepin banget gitu kerja ya dengan tenang, dengan yang gajinya lumayan wow juga ya kan. Ya lumayan lah. Kerja juga mantep ibaratnya. Cuman ada kabar itu, gue jadi kayak orang gimana ya gitu. Karena di saat itu awal-awal pertama itu gue juga yang ngerasain itu masih bimbang gitu nih. Ini skemanya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, dari salary-nya utama ya, karena kan gue juga udah berkeluarga gitu ya. Kalau gue hitung secara salary itu mungkin di saat awal itu, di awal tuh gue masih mungkin enakan gue yang reguler tuh maksudnya yang biasa gitu ya, enakan sebutannya organik. Enakan organik nih dalam hati gue. Kok tentu jadi mitra nih, nah itu gue masih skema bingung kayak begitu tuh. Berarti di sini kita semua ini ya sebenarnya kita menaruh harapan besar ya kan. Iya. Di situlah. Lagi mau lebaran Pak, aduh namanya THR gitu. Ya, di sini semuanya juga pasti menaruh harapan besar lah di situ lah. Gue pribadi pun sebenarnya juga menaruh harapan besar ya. Paling enggak kasarnya manjang lah, gitu aja lah. Simpelnya yang penting manjang gitu lah, kerjaan manjang gitu lah. Gak usah terlalu muluk-muluk atau jenjang karir atau apalah segala macam, yang penting memanjang kalau gue mah waktu itu ya berpikirnya. Kalau sendiri gimana? Kalau gue sendiri ya itu karena gue yang kena di batch pertama pas mitra itu gue jadi kayak lu pertama ya? Gue pertama Pak, dari 11 orang itu gue kena pertama kabar kemitraan, dan itu membuat pikiran gue jadi goyang ya. Iya, gue jadi ya mohon maaf gitu, kerja jadi berantakan Pak. Karena mikirin skema yang masih belum jelas di saat itu. Kalau untuk sekarang kan ya kemungkinan udah jelas gitu ya. Kalau untuk saat itu gue masih belum jelas gitu. Ya karena emang yang tadi gue bilang ya, itu project yang kita nggak nyangka juga itu. Project bakalan bener-bener ada gitu di staging kita gitu kan. Dari setiap apa sih disebutnya ya, kayak leader kita kan selalu tekenin kita kan untuk jadiin staging kita tuh staging terbaik, bener gak sih? Ya kan? Dan pada akhirnya harus ada kabar yang datang dengan ya itu dia mitra itu. Sebenarnya sih mungkin ya orang pun belum siap buat apa sih ini mitra, skemanya sih kayak gimana sih ya kan? Bener gak sih ya kan? Bahkan yang kita tahu sedikit info kan dari leader kita atau yang mana ya, skemanya yang menurut gue pribadi itu kurang bener-bener kurang apa ya, maksudnya kurang bikin gue yakin kalau mitra ini menurut gue aman lah, sama lah standar kayak organik lah gitu ya kan. Maksudnya ya pikir aja kan di saat gaji kita lumayan men. Oh iya, gaji kita lumayan men. Mantap tuh. Ya kan, alhamdulillah cukup untuk orang yang berkeluarga cukup. Ya kan. Jadi tiba-tiba ada kabar mitra kan kita jadi berpikir ya aneh-aneh lah, ibaratnya ini mitra skemanya gimana sih, gajinya berapa sih gitu ya kan. Dan pada akhirnya dapat kabar lu kena pertama
dan akhirnya kita harus lihat dari teman kita yang kena ya kan, gimana sih prosesnya nih jadi mitra ya kan. Dan pada akhirnya ya begitulah, bikin semua orang pikirannya amburadul gara-gara project itu kalau menurut gue. Oh iya Tong, sorry gue potong. Emang bener sih kata Ferdinand tadi itu. Emang lo itu emang gue bikin sebagai patokan gitu. Ya berarti ya? Iya benar. Gue bikin sebagai patokan. Karena gue yang paling pertama ya. Ada lo kan paling pertama kan. Gue ngobrol sama dia sering kan. Iya. Dot, ini kita lihat nih anak-anak yang pertama nih kan. Kalau dalam 1 bulan ke depan gajinya masih nutup, ya paling nggak UMR lah gitu. Kita lanjut bro. Ngomong sama dia kan. Oke, siap. Tapi kalau enggak, cabut langsung. Iya, cabut. Gitu. Jadi emang orang tuh gue pakai buat patokan dong awalnya. Gitu. Ya sekarang karena kalau emang nggak sesuai gajinya, kita harus Ya, naruhin dari mana lagi? Iya, kita nggak bisa bohong. Yang kita tahu status staging kita tuh staging delivery, bukan staging Staging pick up. Oh, staging pick up ya. Oh iya, staging pick up, bukan staging delivery yang lootnya lumayan ibaratnya kan. Iya, jadi kita itu di naungan staging PDMB 1 2 Jakarta ya. Itu kita emang mungkin terkhusus staging pick up karena banyak shipper. Ya benar. Ya kan, kalau untuk apa ya ibaratnya kalau kirim apa ya? Jadi penerima Shipper. bayar. Karena kalau untuk bayar di PDMB 1 2 itu tergolong lootnya kecil ya, sedikit. Iya kecil. Kalau buat delete ya. Delete. Jadi itu kita bukan staging delete, mainkan staging Iya. pick up. Nah, itu di situ gue pengen lurusin ya. Karena gue sempat ngomong langsung ke Kordi itu bro. Ya. Lu ada gak sih? Ada, cuman gue nggak lagi posisi sama lu di situ. Iya, gue waktu itu sempat lu ada gak sih briefing sama Kordi waktu itu? Ada, cuman gue di depan. Nah, iya Gue cuman nguping sedikit. Cuman habis itu gue makan gorengan. itu gue ngobrol. Sebenarnya sih kalau untuk dipukul rata, Oh, pukul. Oh, bukan. Bukan. dipukul rata nih untuk seluruh antara se Indonesia, itu sebenarnya sih kata beliau itu skemanya udah paling bagus. Paling bagus. Paling bagus. Setelah gue lihat-lihat, kemarin gue sempat perbantuan juga kan ke Kemana itu? SMBR. Itu staging Staging daily. Staging Iya, daily. ntar dulu. Jadi kalau untuk dipukul rata ke seluruh staging Indonesia itu skema ini udah termasuk paling bagus kata beliau. Kata beliau. Gue setuju sama pendapat itu karena mereka lootnya gede, terutama di delivery itu. Dan kata beliau pasti nyampe, bahkan bisa lebih untuk mendapatkan salary yang seperti kita sekarang itu tuh mungkin bisa lebih karena loot delivery-nya itu sangat besar gitu. Ya cuman kan kita kembali ke posisi kita kan. Di kita kan posisinya staging pick up gitu. Yang notabene di sini project Nusatria atau mitra ini kan diperuntukkan untuk terutama difokuskan untuk delivery ya, salah ya. Iya, di situ ya nggak akan nutup lah. Ya, jadi sebenarnya sih di sini bukan kapasitas kita ya untuk ngomongin itu ya sebenarnya. Iya, jauh lah. Jadi gue orang nih di sini cuma pengen apa sih ibaratnya kayak apa ya, kayak Keluh kesah lah gitu, kayak keluh keluh kesah, bukan ada mau ngejudge atau apapun ya, cuman itu nih cuman keluh kesah dari kita doang gitu. Gimana ya? Gue bingung ya. Lu resign bukan karena gua kan? Gak ikut-ikutan gua kan? Kita masing-masing punya kebutuhan. Lah enggak, lu sekarang gini lo pandangan anak-anak dengan PDMB 1, PDMB 2 apalagi Nano ini, ya kan? Lu sama gua udah berdua kan, takutnya lu yang gua yang pengaruhi atau apa gitu kan. Nah, di sini lu klarifikasi. Cap disebut sama ya kan. Mau aneh gitu gak? Lanjut aja udah. Ya sekarang kita terutama kayak gue ya. Lu tau sendiri gimana kedekatan gue dengan Nano ya. Itu wah, mungkin gak menurut gue pribadi tuh gak semuanya dapetin cara gue dekat sama leader gue Nano atau Sandy itu gak ada yang lain gitu. Saya ya emang gue emang
gaul men gitu. Maksudnya gue nggak banyak pilih sih gaul sama siapa aja. Dan mungkin Nano udah ngerasa deket kali sama gue ya, sampai harusnya apapun yang gue lakuin dan temen gue ikutin tuh pasti ya gue yang di ujung-ujungnya anak-anak lu skongkol lu ya sama lu skongkol lu ya sama si Anu ya. Dan sampai akhirnya gue resign dan dia ikut resign. Itu sampai pada akhirnya gue udah resign pun lu emang brengsek lu katanya. Iya kan? Lu brengsek. Dia bilang gitu. Sorry cap. Kalau lu mau resign gak usah ajak orang, lu aja resign. Ya gue balik lagi, gue punya kebutuhan men, ya kan? Bener gak? Setiap orang punya kebutuhan. Emang bener, semuanya skemanya bener. Semua bakalan tercukupi. Bener gak? Kalau emang dengan catatan memenuhi target. Iya. Bener gak? Ya kalau kita kan staging pickup nggak mungkin dapet untuk target yang segitu ya kan, yang lumayan lah menurut gue. Yang kita pun udah tahu, kita pun udah cak-cakan dong sebelum kita jadi mitra. Itu daily pay kita paling besar tuh berapa sih ya kan? Bener gak sih men? Iya. Ya kan? Maka pada itu paling banyak di hari Selasa paling banyak gope. Itu hari Selasa loh. Itu dia loh ya kan? Gope. Iya. Tapi waktu itu pernah dipindahin nggak? Maksud dimutasi nggak? Untuk itu. Iya. Nah itu kalau itu gue punya statement sendiri. Lo lanjutin dulu buat klub lo. Iya. Ya gue nyambung aja kali ya yang dari itu kan. Ya kan? Iya. Maksudnya kayak untuk masalah edukasi dari leader. Kalau emang di staging kita nggak cukup untuk memenuhi target, leader itu nyaranin untuk kita coba kalau lu mau pindah ke staging daily yang menurut lu lumayan nantinya menuhin target, ya lu pindah. Gua ACC kok dia bilang gitu kan. Cuman nggak udah dikasih solusi sebenarnya ya. Iya, cuman kan kita berat buat ninggalin staging yang bener ngebangun kita dari nol men gitu ya kan. Yang lo tau lah gimana kekeluargaan itu staging. Dari semuanya yang gue dari awal di situ sampai akhirnya gue keluar cabut dari situ, itu banyak banget kenangan-kenangannya men. Apalagi pas promo 12 ya. Itu begadang. Lo tau sendiri sampai nginep men di situ men. Dikuncin Sapam Mall. Itu kan Sapam Mall. Udah itu kenangannya benar-benar luar biasa itu. Ya menurut gue keluarganya mantep deh. Makanya yang bikin gue berat itu sebenarnya itu doang sih. Kalau soal resign mah tetap gue punya cara gue dan gue punya alasan gue sendiri. Dan gue nggak tahu kalau dia nanti ikut resign men. Bener gak sih? Iya. Nah, lu boleh lah minta pendapat sama dia. Kenapa dia ikut resign ya kan? Jadi gue ingat kata-kata teman gue baru semalam tuh bikin status. Jadi orang itu nggak akan melihat gimana kita mulainya gitu. Gimana kita ngebangunnya gitu. Orang hanya bisa melihat dan tahu caranya untuk mengakhirinya gitu. Wah, itu masuk banget itu kan, kayak apa yang gue alamin gitu sekarang gitu. Untuk mengenai apa tadi sih? Lu resign kenapa? Iya udah. Gue resign kenapa? Jadi ya gue sih nggak munafik ya. Ya intinya masalah salary dari gaji gitu. Karena gue udah bisa memprediksi gitu. Bukan memprediksi ya. Mungkin bisa dibilang gue di sini pesimis lah. Pesimis. Nggak optimis gitu lah. Nggak optimis walaupun leader gue gitu kan. SSA saya gue pada ngasih semangat, nyampe kok, tenang aja nyampe gini. Wah mereka benar-benar luar biasa lah ngasih semangatnya gitu. Pasti nyampe, nanti kita bantu gitu. Gimana caranya biar gaji kita tuh sama rata gitu. Biar nyampe semua gitu. Walaupun dikasih dorongan atau semangat kayak gitu, cuman tetap gue merasa udah pesimis duluan lah gitu lah. Pesimis duluan dalam arti nggak bakal bisa gue gitu. Nyampe, nggak bakal ketutup. Ini masalah kembali lagi ke urusan dapur gitu. Urusan dapur. Ya kan buat urusan dapur pribadi masing-masing. Gak bakal gitu kalau buat keluarga gitu. Ya, makanya gue lebih baik banting setir. Sampai hancur banting setir. nabrak. Banting setir. Karena apa ya? Karena kita udah namanya kebutuhan itu kan mengikuti kehidupan kita gitu kan. Kebutuhan itu udah terlanjur begitu ya, untuk diturunin kapasitasnya itu benar-benar sulit gitu. Makanya ya udahlah, kayaknya sulit kita bakalan buat nyampe gaji apalagi cuman UMR gitu. Kayaknya kalau tetap di staging ini sulit.
Tapi sama leader pun juga dikasih solusi. Yaitu tadi yang dibilang lo kalau mau pindah ke staging delete. Ya. Itu pasti bakalan dapet gitu loh. Caranya mutasi gitu ya. Dimutasi ya. Tapi kembali lagi yang gue bilang tadi, mereka kan nggak tahu cara ngebangun dari awal gitu kan. Mereka nggak tahu gitu, prosesnya itu nggak tahu kan. Yang ngalamin kan kita kan, cara ngebangunnya kan. Ya kita di staging ini aja yang dibilang enak aja, pasti lu ngalamin lah gimana awal-awalnya, kayak gimana beratnya ya kan. Ya intinya setiap staging itu punya ceritanya masing-masing. Iya, punya cerita masing-masing. Gue udah pesimis dulu lah gitu, wah gue pindah staging nggak kenal area gitu kan, harus mulai dari nol lagi. Waduh, Mental kena ya, mental. mental pasti kena tuh. Jadi orang ini ngebangun di sini aja, ngebangun di PDMB 2 aja buat pendekatan sama shipper atau ngebangun kepercayaan sama shipper aja, itu kita butuh proses kan. Iya. Bener gak? Benar. Butuh proses kan. Yang tahu itu kan kita sendiri kan. Iya. Di situ kan. Karena kita di lapangannya. Iya, yang tahu kan kita sendiri gitu. Itu aja butuh proses dan makan waktu lama gitu. Terus dengan kita dipindah ke staging lain di lift, kita harus ngebangun itu men ya kan. Berarti lo nggak profesional dong. Hah? Berarti lo nggak Ya kan gue profesional. udah bilang dari awal tadi, gue nggak munafik, gue di sini udah pesimis duluan, udah pesimis, gue nggak optimis orangnya, ya mohon maaf gitu kan, nggak apa-apa dong, itu kan kembali ke hak kita masing-masing. Iya. Ya sebenarnya kan bukan masalah. Di sini, ya di sini juga gue nggak menyalahkan perusahaan atau siapa kan, emang kesalahan gue udah pesimis duluan. Gitu. Ya kalau untuk pesimis, kita pesimis men. Sekarang nih kita dari awal kita masuk kita udah terbiasa menerima salary dalam jumlah besar men. Ditambah lagi kan ada yang lo tahu yang bikin kita tuh bener-bener semangat kerja karena Insentif. ada insentif nih yang itu bener-bener ya salah satunya kan insentif kan memperbaiki apa ya maksudnya Ya kinerja lah. ya Iya. kinerja dari staging ini kan untuk staging juga kan gitu maksudnya kan. Ya ketika kita dapat kabar dari mitra gimana Pernah mental kan? pasti. dengan persenan-persenan yang kita dapat info ya kan. Emang lu yakin lu cukup gitu berarti kan, lu yakin gak sih kalau untuk yakin, kalau untuk dijalanin dan sesuai tempatnya mungkin kita ngerasa cukup gitu ya kan. Ya kita manusia kalau bukan bersyukur apa lagi sih men. Dengan rezeki yang dikasih sama Allah itu mau gimana lagi, bener gak sih? Tapi tetap ya kan, lu tau sendiri kan perusahaan kan gak tutup mata, bener gak sih? Kalau menurut lo ketika kita kerja baik, ketika kita kerja bener, kan di setiap pemutusan kontrak karena habis ya kan, itu kan ada masa jenjang lanjut itu dibilangnya kan, entah itu lu lanjut entah Atau itu enggak. lu enggak gitu kan. Nggak asal lu udah lu bubarin gitu. Ya enggak dong, perusahaan kan punya aturannya ya kan. Misalnya kan ya kalau lu kerjanya benar, kalau lu kerjanya bagus, berlanjutlah ke mitra. Tapi kalau emang perusahaan lihat kerja lu ya performa lu nggak bagus atau kurang, ya kan tahu sendiri ada jalan lain tuh. Ya kan kayak kita tuh di cut gitu lah. Kan ada Kata iya, kasarnya di cut ya kan men. Ya, itu yang terjadi sama teman kita sebelumnya. ya, Ada. Itu sebenarnya dia mau mitra, cuman karena performanya kurang baik ya. di-cut. Gitu. Kita sebenarnya bersyukur men. Bersyukur. Perusahaan masih ngeliat kita untuk lanjut Setahun jadi loh mitra men. Setahun kan? Gue hampir Enggak maksud kontrak mitra itu ya setahun kan? diciptakannya untuk setahun ke depan. Dengan maksudnya dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku gitu. Ya. Kalau kita nggak ini gitu ya. Ini sebenarnya masalah kepusingan nih. Ya kayak perlu diomongin. Yudi. Gue ngomongin nih nggak apa ya kan. Gue ikutin nyaut loh. Gue ikut campur, gue ikut nyaut Kayak aja. Yudi. Jadi Ferdinand. jadi sebenarnya di sini bukan kita doang men yang apa namanya yang pusing gitu loh, yang pusing dengan kemitraan ini ya kan. Karena, Dia juga waktu pas pertama pusing. iya. Ngobrol sama gue kayak orang ini kan pusing. Gue jadi tambah pusing. Jadi bukan Dia puyeng, gue orang. puyeng. Ya lu tadi bilang dibikin was-was kan, tenang kerja kan. Wah, habis ada badai ini datang badai itu lagi. Badai nggak berlalu. Badai nggak berlalu men ya kan. Baru 5 bulan pertama Pak saya kerja di Nah, situ. iya. Badai terus berdatangan terus ya kan. Ada aja. Pusing. Sebenarnya di atas kita itu masih ada yang lebih pusing. Benar. Banyak. Ya itu. Yang ngurusin buat kita orang. Terutama Sandy Melano itu. Ya. Lu tuh bro, kalau mau buka tasnya Sandy itu ya kan. Isinya? Bodrek. Oh bodrek. Dia udah pasti bodrek. Bodrek. Nano itu nggak tasnya isinya apa? Apa? Bonstan. Bonstan. Gigi men.
Wih, pantesan dia megangin gigi. Kenapa? Enggak, gue kira ngantuk kok sakit gigi. Kalau udah pusing udah giginya bengkak. Bengkak. Aduh, udah lu jangan sekali-sekali deh kalau dia giginya kambuh. Ini dah nanya macam-macam udah jangan deh. Udah. Suruh geret karung mulu. Tapi menurut lo percaya gak sih setiap pusingnya staging tuh leader kita tuh cepet banget buat ngatasinnya. Lu ngerasa gak sih? Ngerasa. Terutama dengan menurut gue yang kita tahu nih, Sandy itu dia punya ilmu lakum dinukum waliyatin. Nah, itu bener gak sih? Gue sempat ngeliat videonya. Lu kalau punya tampilin yang begini-gini. Dia doang men. Dia doang. Belum semburannya ya. Gila itu. Acau. Tapi emang luar biasa dia tuh. Mereka berdua tuh ya kan. Lu tau sendiri lah gimana. Dia kayak biji sama ini dah. Pokoknya 1 miliar satu katanya nano itu. Iya. Udah pusing dah. Wah tuh luar biasa. Dia juga nggak pernah gila hormat men. Selalu tahu ya kan. Dia selalu bilang sama anak kalau kita tuh setara. Iya. Ya kan. Nggak ada leader, nggak ada anak buah, nggak ada bawahan tuh nggak ada. Kita semua sama rata. Kemitraan ini iya emang awal itu menurut gue kan gaji nggak jelas. Ya kan, dengan skema yang waktu itu yang menurut gue juga masih plan gitu nih. Kalau menurut gue gitu masih bingung. Gue juga bukan dari perusahaannya yang bingung, gue yang bingung. Dia sih juga ngejelasin benar, cuman gue yang bingung. Udah selesai itu kan gue resign. Nah lu pas dapet kabar kemitraan itu nih lu berdua, lu pertama kali yang lu pikirin apa? Otomatis gaji dong. Atau atau ada yang lain nih? Iya. Kalau gue kan pas kena kabar itu gue langsung pikir, aduh salary gue nih berkurang nih. Karena hitung-hitungan yang di saat itu masih belum jelas menurut gue. Menurut gue nih. Kalau lu apa? Ya kita hampir semua lah karena kita satu staging ya kan. Benar gak sih? Kita kerja bareng-bareng. Tapi kok sekarang udah jelas dong. Udah dong. Udah sekarang mah. Udah. Karena yang kemarin-kemarin kan juga teman-teman yang masih bertahan di sana, ya udah dia emang udah tercukupi gitu. Ya. Menurut lu gimana pas awal-awal tuh lu kena setelah gue? Kalau gue ini ya gue lurusin statement lu yang tadi ya barusan ya. Kalau dibilang jelas itu udah jelas sih dari awal. Iya, karena emang gue nya aja yang ngomong gitu ya. Kan gue lurusin gitu. Udah jelas dari email perincian salary ataupun gaji itu semua perhitungannya udah jelas. Udah. Cuman di sini yang bikin gak jelas tuh di kitanya. Iya. Iya, tadi kan gue bilang itu di gue. Iya, maksudnya kita luruskan kalau dari perusahaan udah jelas. Udah. Dikasih sodorin nih. Udah dong. Sekian nih gajinya. Tapi di kitanya belum bisa memahami gitu loh. Nah, itu. Belum bisa memahami, belum sampai tingkatan mungkin untuk memahami itu. Belum sampai ke situ. Gue sempat ngomong sendiri ke situ ke siapa? Ke Kordi. Mungkin kalau pemahaman Bapak ya udah paham, tapi kalau buat kita belum paham gitu loh. Ya, makanya harus kasih pemahaman, sering-sering lah dikasih pemahaman gitu loh. Gitu. Kalau gue ya nggak munafik, emang pertama yang gue pikirin pasti dari gaji tuh. Iya lah. Pasti kita gaji. kerja pasti. Yang keduanya masalah posisi gue di mana gue berada gitu kan, di staging di mana gue berada di staging pick up ya kan, karena udah jelas kan nilainya pun berbeda kan, pick up sama delete kan udah berbeda kan ya betul. Itu yang gue pikirnya itu, makanya yang bikin gue ngedown pesimis ya itulah gaji itu. Ya hampir semua ngerasain itu sih kalau kata gue. Iya, benar gak sih? Yang tadi awal gue bilang, dari kita nerima gaji yang lumayan loh ibaratnya kan, tiba-tiba kita dapat perincian yang menurut kita tuh kurang paham men. Iya. Ya kita bingung kita harus kayak gimana, ngerti gak sih? Walaupun emang bener dari kita yang dongok gitu, maksudnya apa mungkin kitanya emang nggak nyampe. Ya tapi harus mau gimana lagi lah. Iya. Kita seenggaknya kita udah ngejalanin itu men. Walaupun emang harus kita sekarang kita cabut dari situ ya kan. Sayang banget ya. Sayang. Tetap kok kita ikutin prosedur tuh, di mana yang sesuai gue tulis di deskripsi video gue itu kan. Oh iya, sekarang kita jadi produser pak. Dulu prosedur kan produser pak. Iya. Deskripsinya kan gitu kan. Dimana ketika sebuah perusahaan ngasih kebijakan, iya. Kita cuma punya dua pilihan kan. Opo. Ya kan. Ya ikutin prosedur tersebut gitu kan. Atau pilihan kedua resign. Ya gue milih pilihan kedua gitu. Emang itu hak gue gitu. Iya. Hak karyawan buat resign ya kan. Karena gue gak bisa ngikutin prosedur. Gitu lah. Ya kan, nggak ada salah kan, nggak ada lah, kita punya pilihan masing-masing. Iya, makanya saking eratnya hubungan
gue sama anak-anak PDM 1, PDM 2, PDM 2 gitu. Bener-bener sangat disayangkan lah gitu. Kan gue bikin video itu buat kenang-kenangan. Tapi cakep Pak, itu video cakep. Itu mewakili dari anak-anak yang ada di sono. PDB 1-2 mungkin karena itu jadi kita kayak mengenang lagi nih masa-masa itu. Buat kalian yang di rumah, dimanapun kalian berada, Satu Indonesia yang mau ngelamar Antaraja, ntar linknya ada di sini. Mitra dari Satria ya. Dia lagi dibutuhin apa? Satu Indonesia Jabodetabek ya? Iya. Indonesia dong. Indonesia dong. Satu Indonesia ya? Iya, Indonesia. 500. 500. Ya cuman nggak tahu kalau emang salah ya mohon maaf. Nanti linknya gue taruh di sini, lo tinggal klik aja linknya, udah lo tinggal isi. Karena emang lagi dibutuhin banyak ya. Banyak banget Banyak. Untuk penyesalan yang gua rasain nih, itu bukan dari seleri kalau menurut gue. Jadi gue nyeselnya kayak ketika saat gue sekarang udah di rumah aja nih kan, ya udah gue nggak dapetin apa-apa udah. Iya. Ya kan gue udah nggak dapetin gimana serunya ngobrol sama teman-teman gue di kerjaan. Yang lainnya gitu kan. Ya gue kalau setidaknya gue waktu itu sampai sekarang gue masih kerja kan, seenggaknya gue masih kayak udahlah gue nggak usah ngomongin salary lah, gue terima aja apa yang ada ya kan. Tapi kan gue dapat kayak merasa gue kekeluargaannya itu bener-bener yang ya gitu dia yang nggak gue dapetin di rumah tuh gue dapetin di kerjaan men, gitu gak sih ya kan. Dan yang harus tahu kita tuh lebih banyak waktu di kerjaan daripada di rumah. Itu dia lah penyesalan gue di sini kan, bukan penyesalan salary ya kan. Ya insya Allah kalau untuk salary berapapun ya kita terima, berapapun kita syukurin gitu, bener gak sih? Yang namanya kita hidup, kalau nggak bersyukur mau ngapain lagi sih men? Ya berarti nyesel lu karena emang lu meninggalkan teman-teman yang ada di sono. Ya Kan lebih tepatnya itu. keluarga lah. Karena itu terkenang banget. Makanya Mas Yudi bikin video itu biar kita mengenang ulang masa-masa saat itu. Gitu. Pokoknya buat Antaraja jangan lupa subscribe nih. Nih channel ya. Udah harus Terus ada subscribe. seluruh Satria Indonesia jangan lupa subscribe channel Horse Production. gua Hah? Yudi Arianto. Sama satu lagi ada gak? Zahira Production. Zahira Production. Subscribe Saya juga. ada 2 channel. Kalau mau butuh-butuh wedding silakan kabarin Mas Yudi, nanti IG sama nomor WhatsApp-nya ada di sini. Nah, taruhin. Oke. Berarti bener ya, cuman gua doang yang nggak punya planning ke depan di sini men. Ada. Nanti gua Lu ajak. sebagai temen gua bantu Ini Ferdinand ini kebenaran lagi buka rental mobil. Iya, rental mobil ambulan. Jadi kalau ada yang mau pakai tinggal. Mobil mewah. itu udah sepaket men. Udah sepaket. Udah sama Ken kapan? Papan Iya. sama Ustadz bawa payung. Nah, men. Ustadz bawa payung kan Biar kata jarang-jarang. nggak hujan nih bawa payung. Dia bawa Masalah payung itu. dah. Ini terakhir mungkin ya gue mau nanya sama lu berdua yang ada di sini, karena berhubung kita udah lama panjang durasinya. Lu berarti podcast terpanjang lu nih ya. Terpanjang ini. Pokoknya makanya lu orang nih di rumah ya kan, buat atas-atasan dari Antaraja ya mohon maaf Pak Bu. Jangan lupa subscribe balikan kita. Like yang banyak Pak. Ya Allah biar nyampe 1000 Pak, biar bisa dimonetize ya kan. SLA-nya masih ya. Iya, SLA masih dikit Pak. Belum bisa 4000 jam Ada ya? tayang. Ada SLA? Ada Pak. Iya. Sembarangan. Makanya jangan kebanyakan remake bro. Iya, itu dia. Banyakan dia. remake mulu udah. Berapa kalau remake angka kode 702 701 dari banyakan remake dah. Jangan remake makanya. Jadi subscribe-nya lama, Remake SLA aja itu, panjang. Iya. Kalau di YouTube remake itu ini ya, skip ya. Skip. Nah, itu nontonnya jangan di skip kalau bisa. Panjangin aja udah iklannya. Itu SLA men gitu. SLA. Salah buat kita ya. SLA. Iya, ini terakhir sebenarnya lebih apa ya? Maksudnya lebih ke staging kita yang dulu. Iya. Hal-hal yang terkenang apa sih, momen-momen yang terkenang apa ketika lu ada di sana yang bikin lu bener-bener gue di Antaraja gitu, gue Satria gitu loh di sini, gue tempat kerjaan dulu gue nggak kayak begini gitu, apa Boleh dimulai Mas Yudi mungkin yang lebih banyak pengalaman kali ini. iya, betul. Kalau dari gua sih yang pasti ya terutama ya suasana kekeluargaannya lah, antara leader, SSA, SSL, ya kan SSL kan? SSL itu kayak kita nggak ada batas men, nggak ada batas, ya udah kayak temen aja biasa gitu loh.
Cuman ya tetap sih untuk menjaga sikap sih gue tetap nggak bisa, gue tetap sungkan lah sama mereka tuh nggak bisa. Cuman emang dianya emang walaupun mereka sebenarnya nggak ngebatasi tuh, buat kita tuh udah sebagai kayak temen aja gitu loh. Lo ada masalah apa sampai masalah pribadi pun gitu loh. Lo tahu sendiri gue sama anak-anak kayak gimana lah gitu. Masalah izin apa segala macam nggak pernah namanya dipersulit itu kalau gue. Kalau gue pribadi ya, yang lain gue nggak tahu, gue pribadi sesuai prosedur ya. Sesuai prosedur, emang gue ya sesuai prosedur gitu. Cuman ya itulah, kembali lagi gue juga nggak enak lah kalau terlalu sering kayak gitu kan, juga nggak enak juga sama yang lain. Cuman mereka benar-benar nggak ngebatasin gitu. Bapak Kalau menurut gue ya, lu tau sendiri nih. Lu pasti ngalamin, ya mungkin entah nih gue doang, entah lu juga ngalamin berdua kan. Ketika gue masuk di Antara-Aja dan sampai akhirnya gue adain nih Antara-Aja di diri gue, kayak gue gila, gue bangga banget pakai magenta men. Yo. Walaupun warnanya pink men. Nggak ada malu-malunya udah. Awal masuk lo tau sendiri kayak gimana? Kok baju gue pink men? Ya kan? Baju gue pink. Minim ya. Terus gue ketemu orang-orang gimana nih men gitu kan? Dan pada akhirnya gue pun nggak tahu ternyata warna yang baju kita pakai itu sebenarnya bukan warna pink men. Bukan. Bener gak sih? Bukan. Magenta ya kan? Nah, Ya, ini editor itu bukan pink. Karena kita orang awam men, ngerti gak sih? Kita belum, yang gua tahu itu pink gitu, bukannya warna magenta kan? Magenta. Dan pada akhirnya sampai bikin gue pede men, buat ketemu semuanya, buat ketemu semua siper gue yang emang ya udah gue jalanin aja gitu maksudnya kan. Yang bikin gue ngena banget gue, kenapa lu harus lah buat gue, yang menurut gue yang baru-baru yang mau jadi Antara-Aja, mau jadi kurir Antara-Aja itu menurut gue nanti lu bakal ngerasain kena gitu gue. Gimana hebatnya sih Satria gitu kan. Bener gak sih, terhadap siper ya, terhadap lingkungan kerja kita ya gitu maksudnya kan. Banyak banget yang bikin gue kena. Contohnya kayak gimana ya, kayak gue ngerasa kayak gue kerja di ekspedisi yang menurut gue pelayanannya cukup mantep men. Mantep loh. Kita doang men yang nyamperin siper, ya kan, bener gak sih? Bawa printer bluetooth buat pick up. Printer itu banyak kesan menurut gue kalau kayak gitu ya kan. Betul. Banyak deh, pokoknya gue bingung kalau untuk ngebahas satu persatu, karena menurut gue di sekian lamanya gue kerja di Antara-Aja tuh banyak banget momen yang emang menurut gue nggak terlupakan. Ya mungkin di video kali ini gue akhirin aja karena mungkin Mas Yudi, Ferdinand mungkin ada kegiatan yang lain setelah ini gitu ya. Jadi gue di sini bukan bikin video untuk menjelekkan atau menjatuhkan. Bukan. Gue malah berterima kasih sama di sini gue malah berterima kasih sama Antara-Aja karena gue pernah kerja di situ gitu. Itu perusahaan yang sangat terbaik menurut gue gitu. Itu di paling nggak ada duanya dah. Di sini gue cuman mengkeluh kesahkan apa yang gue pernah rasain di sana gitu. Dari segi keluargaannya, wah tuh dari cara kerja itu good job banget lah, ibaratnya kayak gitu. Betul. Gua sama Ferdinand juga kembali disclaimer ya, nggak untuk menjatuhkan dari pihak manapun, terutama perusahaan atau mana. Justru saya malah mengangkat ya, terutama di staging kita, membawa nama baik staging kita, PDB 1, PDB 2, bahwa itu udah staging terbaik lah menurut kita ya bro ya. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari ucapan kita bertiga ini di sini ya, gue mohon maaf. Sebesar-besarnya. Pokoknya masuk nanti misalkan lu ngelamar jadi mitra Satria di Antara-Aja, lu ketemu leader yang namanya Nano sama Sandy. Tuh, lu mesti ketemu dia. Lu cakep dah, ketemu dia udah keren dah. Lu nggak ada kata nyesel ketemu udah paling gila udah. Keren dah. Sekarang gue mungkin mau yel-yel. Antara-Aja masih inget kan? Masih inget dong? Masih inget dong? Masih inget dong? Lupa. Oke. Apa? Awalnya gimana gue? Satria men. Oke. Kayak yang mimpin siapa nih? Lu apa? Gue. Lu ya. Oke. Nih, yel-yel buat nanti mitra sahabat yang mau ngelamar di Antara-Aja nih lu apalin yel-yel. Satria, sigap aman percaya. Satria, sigap aman percaya. Satria, sama integritas sama ya. Oh, iya. Ulang. Lupa men, udah setahun kali ya. Oh iya. 3 tahun men. 3 tahun. Satria, sigap aman percaya. Satria, sigap aman percaya. Satria, ramah integritas sama. Satria, ramah integritas sama. siapa kita? Antara-Aja. Antara-Aja. Pasti main. Dadah. Jangan lupa subscribe dan like. Dadah.